Kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Banjarnegara akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Bersama saya Sri Wayuningsih dari SMP Negeri 2 Pagentan. Saya Homsi Barokati dari SD Negeri 1 Telaga, Kecamatan Punggelan. Saya Sarimah dari TK Pertiwi 1 Jembangan, Kecamatan Punggelan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Sri, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Sarimah, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Hari ini Bu Sri akan melaksanakan coaching ya? Nggih. Sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Bu dalam melakukan proses coaching, boleh kan? Boleh Bu. Oke, jadi nanti pada saat Bu Sri melakukan coaching, coach dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai rubrik yang ada, seperti apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum, dan apakah sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coach nanti, dan jawaban yang disampaikan oleh coach apakah nantinya sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bu Sri sampaikan. Jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan proses kreatif dan memastikan potensi. Sebelum melakukan observasi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh ya Bu Sri? Boleh Bu. Boleh. Oke. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Bu Sri kembangkan dalam proses coaching ini? Yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching ini yaitu yang pertama Bu, yaitu kehadiran penuh. Yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi kompetensi yang ingin Bu Sri kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, Bu. Adakah kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Bu Sri kembangkan dalam proses coaching ini? Ya ada Bu, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi kompetensi yang Bu Sri kembangkan secara lebih spesifik adalah mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, gitu. Nah, kira-kira indikator ketercapaian dari coaching ini seperti apa itu, Bu Sri? Indikatornya ya Bu, yaitu nanti setelah proses coaching ini saya berharap bahwa coaching itu bisa menemukan solusi-solusi apa yang sedang dihadapi oleh coaching. Jadi indikator ketercapaiannya itu ketika nanti coaching sudah bisa mengembangkan kompetensi yang dimilikinya dalam menemukan solusi serta langkah-langkah atau rencana yang dalam permasalahan yang dialaminya. Baik Bu Sri, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Selamat melaksanakan proses coaching dengan sebaik-baiknya, dan setelah proses coaching nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Bu. Terima kasih Bu Sri. Sama-sama Bu Sarimah. Assalamualaikum Bu Homsi, apa kabarnya? Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Kabar saya baik Bu Sri. Gimana kabarnya Bu Sri? Alhamdulillah saya juga baik. Oh ya Bu Homsi, tadi malam kan Bu Homsi sudah WA saya nggih? Katanya mau menyampaikan sesuatu. Apa itu Bu Homsi? Iya begini Bu Sri. Semakin kesini kok murid saya itu semakin kesini itu dilihat minat bacanya itu semakin rendah. Itu sih gimana ya Bu ya? Oh, jadi minat membaca siswa di sekolahnya Bu Homsi itu rendah nggih? Iya betul sekali. Maaf ya Bu Homsi, sebelumnya saya tidak punya waktu terlalu lama, paling hanya 15-20 menit. Nggak apa-apa ya Bu Homsi ya? Ya tidak apa-apa Bu. Ya, kira-kira apa sih yang ingin dicapai dari obrolan kita hari ini Bu Homsi? Iya, yang ingin dicapai dari obrolan kita ini, dari siswa di sekolahan saya yang minat bacanya itu rendah, saya ingin itu mereka tumbuh kesadaran untuk untuk senang membaca, untuk mau diajak ke perpustakaan tanpa
ada perintah atau tanpa disuruh dipaksa oleh saya sebagai guru ataupun yang lainnya. Jadi mereka itu selama ini yaitu mereka ke perpustakaan itu hanya bermain-main, bahkan pegang buku saja tidak gitu Bu. Oh ya, berarti intinya minat baca siswa di tempatnya Bu Komsi itu menurun ya Bu ya, atau rendah. Nah, kira-kira menurut Bu Komsi, siswa yang mempunyai minat baca atau tumbuh minat membaca yang tinggi itu yang seperti apa Bu? Ya, kira-kira itu siswa yang senang membaca, terus mengikuti kegiatan literasi, terus tentunya tanpa paksaan loh ya Bu ya, terus sering berkunjung ke perpustakaan tanpa adanya menunggu jadwalnya masanya ke perpus atau tidak ada pengaruhnya, terus membaca di pojok baca juga mading-mading, membaca di mading-mading kelas atau di sekolah dengan sendirinya tanpa ada perintah ataupun paksaan. Oh iya, berarti intinya ya kalau Bu Komsi, anak yang sudah mempunyai minat baca yang tinggi itu ketika membaca dengan sadar diri Bu Komsi ya, tidak ada paksaan. Nah, diharapkannya kan anak itu mempunyai skala 10 ya Bu Komsi ya, untuk minat baca ya. Nah, menurut Bu Komsi, siswa-siswa tempatnya Bu Komsi itu sudah mencapai level berapa Bu Komsi? Kalau menurut pengamatan saya itu baru 6 Bu. Oh 6 ya. Nah, Bu Komsi menginginkan siswanya itu sampai ke level berapa untuk minat baca ini Bu Komsi? Saya tidak untuk tahap pertama tidak ingin yang berlebihan dulu. Saya menginginkan di level 8 itu sudah cukup. Oh level 8 ya. Nah, kira-kira untuk mencapai level 8 ini rencana apa yang akan dilaksanakan oleh Bu Komsi untuk mencapai level 8? Nah, itu yang selama ini sedang saya pikirkan, itu kira-kira hal apa yang nantinya dapat meningkatkan minat baca siswa. Jadi saya dapat saya itu niatnya ingin membuat perpustakaan digital, terus agar tujuannya itu agar dapat mengunjungi perpustakaan itu kapan saja melalui via online dan mungkin dengan menyediakan game-game edukasi atau apa itu di dalamnya, tujuannya agar anak lebih fokus, karena di era sekarang gini ya Bu ya, di era sekarang itu anak kan lebih suka main HP daripada untuk membaca. Jadi ini solusi terbaik menurut saya itu dengan adanya perpustakaan digital seperti itu. Iya bagus, berarti itu dari dua rencana tersebut yang terdekat itu yang mau dilaksanakan itu yang mana dulu Bu Komsi? Ya, yang mau saya laksanakan itu ke pembuatan perpustakaan digital seperti itu. Ya. Wah, itu strategi yang Ibu rencana ini sangat menarik ya, dan keren sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Lalu kira-kira kapan Bu Komsi rencana itu akan dilaksanakan? Menurut saya secepatnya ya Bu ya. Insya Allah sih rencana saya dalam minggu inilah saya akan melaksanakannya. Oh iya, kira-kira kalau rencana itu mau dilaksanakan, yang bisa membantu Bu Komsi itu siapa saja Bu Komsi? Tentunya diri saya pribadi, terus saya juga membutuhkan tenaga perpustakaan, terus ahli IT yang mampu membantu saya itu untuk membuat aplikasi perpustakaan digital, terus serta mungkin saya juga meminta bantuan atau berkolaborasi dengan perpustakaan daerah, mungkin seperti itu. Oh iya. Wah, bagus sekali itu rencananya ya Bu. Kelihatannya juga sudah dipersiapkan dengan matang Bu Komsi. Nah, kira-kira dari obrolan kita saat ini apa yang bisa Bu Komsi dapatkan? Jadi menurut saya dari hasil percakapan kita ini Bu ya, tadi yang awalnya saya bingung bagaimana itu loh cara meningkatkan minat membaca siswa, terus dan dari hasil percakapan kita saya sudah menemukanlah solusi tentang rencana dan strategi yang akan saya lakukan untuk meningkatkan minat baca siswa seperti itu. Oh, oke, baik. Berarti intinya Bu Komsi
dari percakapan hari ini sudah menemukan solusi nggih, Bu Komsi nggih? Pokoknya kalau kita sharing lah ya Bu, dengan berkolaborasi tentunya nanti akan mendapatkan solusi. Saya juga berterima kasih sekali loh Bu ya, sudah mau mendengarkan cerita saya yang akhirnya malah menjadi saya mempunyai ide-ide solusi untuk perkembangan minat baca anak. Oke, baiklah Bu Komsi. Besok-besok kita ngobrol lebih banyak lagi ya Bu Komsi. Saya juga penasaran, saya juga sudah ingin tahu bagaimana nanti hasil aplikasi dari rencananya Bu Komsi yang diterapkan kepada siswa-siswanya. Ya, terima kasih sekali ya Bu Sri ya atas bantuannya. Sama-sama Bu Komsi. Bagaimana nih Bu Sri? Apakah tadi proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, berjalan dengan lancar, dengan baik. Alhamdulillah. Begini Bu Sri, setelah saya melakukan observasi tadi, saat Bu Sri melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh kan Bu? Boleh. Oke. Kira-kira nih apa saja yang sudah didapatkan dari proses coaching tadi terkait indikator ketercapaiannya? Ya. Tadi pada waktu proses coaching saya sudah menggunakan alur Tirta Bu, yaitu sudah melakukan menanyakan tujuannya, melakukan identifikasi, kemudian merencanakan ya rencana aksi dan juga tanggung jawab yang nantinya akan dilakukan oleh coach. Nah, kemudian saya juga sudah berusaha menggali potensi yang ada di diri coach untuk menemukan solusi atas permasalahan dari coach tersebut Bu. Oke, jadi Bu Sri sudah berhasil ya melaksanakan proses coaching menggunakan alur Tirta tadi. Nah, tadi setelah saya mengamati kegiatan coaching Bu Sri, ada beberapa catatan nih yang akan saya sampaikan. Tadi Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur Tirta, sudah menanyakan tujuan, sudah melakukan identifikasi, dan Bu Sri juga sudah mengarahkan coaching untuk menemukan rencana aksi yang sebaiknya dilakukan dan sudah membantu coaching menemukan rasa tanggung jawab pada diri coaching agar rencananya nanti dapat dilakukan dengan baik. Nah, tadi saat saya mengamati, saya juga sudah melihat Bu Sri sangat fokus dalam kegiatan coaching, yang artinya Bu Sri sudah mencapai kompetensi presence atau kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan juga sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Nah, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini Bu? Ya, saya ingin belajar atau mempelajari lebih dalam lagi Bu tentang alur Tirta pada proses coaching ini, sehingga ketika nantinya saya melakukan kegiatan coaching saya akan mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Baik Bu Sri, wah, luar biasa sekali ini Bu Sri, ingin belajar lebih dalam lagi tentang alur Tirta agar proses coaching selanjutnya akan berjalan dengan baik. Baik Bu, menurut saya luar biasa sekali yang sudah dilakukan oleh Bu Sri, yang diberikan kepada dalam proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Bu Sri semakin sukses ke depannya. Terima kasih sudah berkenan ngobrol-ngobrol dan sharing dengan saya. Terima kasih Bu. Sami-sami Bu, saya juga terima kasih sekali pada Bu Sarima sudah menjadi supervisor bagi saya. Oke, saya akhiri Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktek coaching untuk supervisi akademik yang sudah kami laksanakan. Semoga menginspirasi. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih.